di sini. Saya Kak Siska. Saya Kak Yesa. Saya Kak Debito. Wah, senang sekali adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah anak pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat? Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberikan Tuhan kesempatan dan kesehatan untuk beribadah bersama. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi Kak Yesa harap kalian semua tetap bersuka cita ya. Ya harus itu Kak. Dan jangan lupa tetap berdoa agar virus corona bisa cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali. Nah, adik-adik, apakah kalian semuanya sudah siap untuk beribadah? Alkitabnya, persembahannya, apakah sudah disiapkan? Wah, kalian semuanya memang hebat. Baik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Ayo, bagaimana sikap kalian kalau berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita atas berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih kami sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa, baik dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terlebih dahulu, kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, supaya kami anak-anak-Mu boleh layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan beribadah. Berkatilah kami, pimpin kami, tuntun hati kami masing-masing, sehingga kami bisa memuji nama Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, serta mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selama 1 minggu ini, ayo siapa yang sudah menerima berkat Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya menerima berkat Tuhan ya Kak Siska? Iya. Ayo coba sebutkan, apa saja berkat yang sudah kalian terima? Wah, benar, kesehatan. Lalu apa lagi? Betul sekali, pintaran. Lalu apa lagi? Banyak Kak. Wah, benar, orang tua yang merawat kita. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan yang kita terima. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kita berkat begitu banyak. Untuk itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Salah satunya dengan cara memuji nama Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 117, La Aku Bocah Rahayu. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. La
silahkan duduk kembali. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Karolin. Kita panggil Kak Karolin ya Kak Yesa. Yuk, Kak Kak Karolin. Halo. Hai. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik. Kalau tadi kalian semua sudah bersama-sama memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikapnya berdoa? Ayo, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita lipat tangan dan kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Mari kita buka Alkitab kita buka di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Nasar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan. Katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah lah bajunya, sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu.
Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Raja Amon mengakui dan merasa bahwa wilayah Gilead adalah wilayah miliknya. Tetapi Yefta tidak terima dan ia tidak menyetujuinya. Lalu Yefta pun menyuruh utusan-utusannya untuk menjelaskan semuanya kepada Raja Amon. Tetapi Raja Amon tidak mau tahu. Dia tidak menghiraukan semua penjelasan dari utusannya Yefta. Nah, karena Yefta sudah merasa mengajak bicara dengan baik-baik, mengajak dengan cara damai, tetapi Raja Amon tetap tidak mau, maka itu Yefta pun terpaksa memutuskan untuk berperang melawan Bani Amon. Tapi sebelum berperang, Yefta berdoa memohon pertolongan dari Tuhan, supaya ia bisa memenangkan peperangan. Yefta juga bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Jika nanti Tuhan menolongnya dan ia menang berperang melawan orang-orang Bani Amon, maka apa yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemui dia, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan ia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Yefta dan orang-orang Gilead pun berperang melawan orang-orang Bani Amon. Dan ternyata, apa hasilnya adik-adik? Ya, Yefta dan seluruh pasukannya ternyata memenangkan peperangan itu. Hebat ya. Nah, karena menang, maka Yefta merasa sangat gembira. Dan ia pun segera berjalan untuk pulang menuju rumahnya. Ia ingin segera memberitakan kabar baik itu kepada keluarganya. Dan ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, Yefta melihat anak perempuannya keluar dari pintu rumahnya sambil membawa rebana, memukul rebananya, dan sambil menari-nari. Untuk menyambut ayahnya yang pulang dari berperang dan memenangkan peperangan itu. Lalu apakah yang Yefta rasakan adik-adik ketika dia tahu bahwa yang keluar dari pintu rumahnya pertama kali adalah anak perempuan satu-satunya? Tentu saja dia terkejut dan dia juga merasa sedih. Karena apa? Karena dia mengingat nasarnya kepada Tuhan. Dia ingat janjinya kepada Tuhan. Apakah adik-adik masih ingat apa bunyi nasarnya Yefta kepada Tuhan? Ayo, siapa yang ingat? Kalau tidak ingat, dibuka di ayat yang ke-30 sampai 31. Di situ dikatakan, jika Yefta menang, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yefta mengoyakkan bajunya, lalu dia berkata kepada anaknya, "Oh, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur." Lalu apa kata anak perempuan Yefta? "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai nasar yang kau ucapkan itu." Setelah mengetahui hal itu, anak perempuan Yefta tidak marah adik-adik. Dia juga tidak menolak, tetapi dia merelakan dirinya supaya ayahnya tetap bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Namun, sebelum semuanya dilakukan, anak perempuannya itu meminta waktu 2 bulan untuk pergi ke pegunungan bersama teman-temannya sebagai permintaannya yang terakhir. Dan 2 bulan kemudian anak perempuannya kembali ke rumah. Dan akhirnya
Yefta pun menepati nazarnya, yaitu mempersembahkan anak perempuan satu-satunya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Yefta? Ya, adik-adik, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu, memang sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, menolong kita, dan mengabulkan doa kita. Benar begitu ya? Tetapi adik-adik tidak perlu bernazar, tidak perlu berjanji apapun kepada Tuhan. Apalagi berjanji sembarangan seperti yang dilakukan oleh Yefta. Contohnya, ketika kalian ingin nilai yang baik saat ulangan, terus kalian berdoa, Tuhan Yesus, aku mau ulangan. Tuhan, berkati aku supaya aku mendapatkan nilai yang baik, supaya aku bisa naik kelas. Nanti kalau Tuhan memberikan semuanya itu kepadaku, aku akan rajin berdoa, aku akan rajin sekolah minggu, aku akan rajin baca Alkitab. Berkati aku ya Tuhan. Amin. Nah, setelah dia mendapatkan nilai yang baik, dia naik kelas, ternyata apa? Ketika orang tuanya menyuruh untuk berdoa, katanya tidak sempat. Ketika orang tuanya menyuruh untuk membaca Alkitab, katanya ngantuk, sudah malam. Dan ketika disuruh pergi sekolah minggu, malas. Nah, ketika sudah berdoa seperti itu, berjanji kepada Tuhan, tetapi terus tidak mau melakukannya, itu artinya apa? Artinya kalian tidak bisa menepati janji kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin naik kelas, ingin nilai yang bagus, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, berarti adik-adik harus rajin belajar, tekun belajar, dan tidak lupa untuk berdoa. Itu saja, tidak perlu berjanji sembarangan seperti yang Yefta lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, adik-adik harus belajar menjadi orang yang hebat. Dan salah satu caranya adalah bisa menepati janji. Dari mulut adik-adik akan keluar kata-kata yang baik, seperti pujian-pujian. Tetapi dari mulut adik-adik juga akan keluar kata-kata yang tidak baik, seperti mengumpat, mengejek. Ayo, lebih banyak mana? Lebih sering bicara yang baik atau bicara yang tidak baik? Ayo mengaku. Nah, mulai sekarang adik-adik harus lebih berhati-hati menggunakan mulut adik-adik. Ketika adik-adik mengucapkan sesuatu, apalagi adik-adik mengucapkan janji apapun itu dan kepada siapapun. Karena kalau adik-adik berani berjanji, itu artinya harus juga ditepati ya. Ayo, katakan sama-sama bersama Kak Karolin. Kalau aku berjanji, aku harus menepati janji. Sekali lagi ya, kalau aku berjanji, aku harus menepati jangi. Bagus. Karena adik-adik, perkataan kita seharusnya sesuai juga dengan perbuatan kita. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Jadi, Tuhan bisa mendengar semua apa yang adik-adik katakan. Walaupun adik-adik bicaranya dengan bisik-bisik. Tetapi Tuhan mendengar juga. Jadi, sekali lagi Kak Karolin katakan, hati-hati menggunakan mulut adik-adik. Pergunakanlah mulut adik-adik untuk selalu mengatakan hal yang baik, yang terpuji, supaya adik-adik bisa menjadi berkat bagi semua orang melalui perkataan adik-adik. Adik-adik mengerti? Bisa melakukannya? Bagus. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Nah, adik-adik, sekarang kita panggilkan kakak-kakaknya lagi ya. Kak Debito, Kak Yesa, Kak Sita. Wah, terima kasih Kak Caroline atas firman-Nya. Sama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama kalau kita harus hati-hati saat berbicara. Tidak boleh sembarangan mengucapkan janji. Dan kalau kita sudah berjanji, harus kita tepati. Betul kan Kak Yesa? Betul sekali Kak Siska. Adik-adik, Kak Yesa mau ajak kalian bernyanyi satu lagu nih. Kita bangkit berdiri yuk. Ayo. Judulnya, Hati-hati gunakan mulutmu. Kita bisikan 2 kali ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385. Burung pipit yang kecil. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakumi padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Hayo, gimana sikap berdoa? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat yang masih kami boleh terima sampai hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang menepati setiap janji yang kami ucap. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk virus corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk kami dan kepintaran agar kami bisa menyelesaikan sekolah kami di rumah dengan baik. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati orang tua kami yang merawat dan membesarkan kami. Engkau lindungi mereka selalu Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Caroline. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 126, Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya kasih dari Tuhan Allah Bapa dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas adik-adik sekalian dan menyertai kehidupan adik-adik hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Adik-adik disilahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetapi, minggu depan kita masih bertemu lagi kan Kak Siska? Pasti dong Kak Yesa. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pakai masker dan di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan harus rajin belajar. Jangan main game terus loh ya. Sampai bertemu di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.